Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya dengan saya Yoyok Caturtomo untuk membacakan market summary hari ini terbaru ya, update terbaru. Dolar Amerika Serikat berbalik menguat di tengah kekhawatiran resesi The Fed. Dolar Amerika Serikat naik atas mata uang utama dunia lainnya pada hari Selasa kemarin, berbalik arah setelah 3 sesi berturut-turut turun karena meningkatnya kekhawatiran resesi dan investor menunggu pernyataan kebijakan Federal Reserve. Sementara kekhawatiran pasokan energi membebani euro. Negara-negara Uni Eropa menyetujui rencana darurat untuk mengurangi permintaan gas pada hari Selasa. Setelah mencapai kesepakatan untuk membatasi pemangkasan di beberapa negara, di saat mereka bersiap untuk mengurangi pasokan lebih lanjut dari Rusia. Sentimen risk-off membantu mendorong dolar setelah ekuitas Amerika Serikat melemah, menyusul peringatan laba dari raksasa retail Walmart yang mengatakan akan memangkas harga untuk mengurangi persediaan. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada hari Rabu hari ini. Dengan investor mencermati panduan ke depan Bank Sentral yang sedang bergulat melawan inflasi yang tinggi dan potensi resesi. Indeks dolar naik 0,714% pada 107,180 dengan euro turun 0,98% menjadi 1,012 dolar. Kemudian pound sterling konsolidasi fokus ke kebijakan BOE. Sterling konsolidasi di area level tertinggi 2 minggu pada hari Selasa, namun masih dalam ring trading baru-baru. Maksud saya dalam ring trading baru-baru ini ya, setelah analisis menilai prospek kenaikan suku bunga 50 basis poin oleh Bank of England. Dengan latar belakang prospek ekonomi yang memburuk, BOE kemungkinan akan menghindar dari kenaikan suku bunga yang begitu besar pada bulan Agustus dan tetap dengan kenaikan 25 BPS yang moderat. Prospek ekonomi yang memburuk akan mendorong BOE untuk mempertahankan sikap yang kurang hawkish. Kemudian berita emas sekarang flat ya menjelang FOMC meeting. Harga emas terjebak dalam kisaran sempit pada hari Selasa, menyusul turunnya imbal hasil Treasury Amerika Serikat di tengah kekhawatiran resesi. Mengimbangi penguatan dolar sementara investor mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan 2 hari Federal Reserve Amerika Serikat. Spot emas turun 0,1% menjadi 1.716,91 dolar per troy ounce. Lalu kita berita minyak ya. Pada baru-baru ini minyak turun setelah peringatan IMF. Harga minyak mentah ya turun pada Selasa setelah Dana Moneter Internasional IMF memperingatkan bahwa inflasi yang tinggi dan perang Rusia-Ukraina dapat mengirim ekonomi global ke ambang resesi. Dalam outlook terbarunya pada ekonomi dunia, IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan PDB global untuk tahun ini menjadi 3,2%. Karena PDB sudah berkontraksi ya di triwulan kedua, perkiraan tersebut turun dari perkiraan awal 3,6% yang dibuat pada bulan April. Pada waktu pukul 13.36 waktu IT, BTI diperdagangkan pada 95,73 dolar per barel, turun 0,97 dolar. Sementara minyak mentah Brent merosot ke 104,80 dolar, turun 0,31 dolar. IMF memperingatkan bahwa perkiraan luar biasa tidak pasti, dengan lebih banyak risiko penurunan yang mungkin disebabkan oleh harga energi dan pangan yang lebih tinggi sebagai akibat dari perang di Ukraina Rusia yang dapat memperburuk inflasi dan memicu lebih banyak lagi pengetatan kebijakan moneter. Wall Street turun setelah peringatan Walmart. Indeks utama Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Selasa, dipicu peringatan laba oleh Walmart yang menyeret turun saham retail. Data kepercayaan konsumen yang sangat lemah juga memicu kekhawatiran tentang pengeluaran. Kemudian Dow turun ya, Dow Jones 0,71%, sedangkan
SP 500 jatuh 1,15% dan Nasdaq anjlok 1,87%. Fokus hari ini FOMC meeting, durable goods and pending home sales, ya. Kemudian The Fed akan menggelar rapatnya yang diperkirakan akan menaikkan suku bunganya. Menurut perangkat Fed Watch CME sebesar 72,7%. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point dan sekitar 27,3% sebesar 100 bps. Pasar juga akan mencermati pernyataan The Fed mengenai arah kebijakan ke depan. Sebelum itu, Amerika Serikat akan merilis data ekonomi durable goods and pending home sales. Nah, kemudian kita saksikan bersama untuk analisa fundamental sudah ada, kemudian sekarang untuk analisa teknikal ya, menurut trading sentral. Saya akan coba untuk share ya. Trading sentral hari ini tidak banyak perubahan ya, terutama di daily dan weekly. Saya bacakan dulu untuk daily, untuk komoditi gold. Ya, cenderung turun hingga 17.04. Ini time frame-nya M30 ya. Ya ulang ini, gold. Target kedua 17.04, kemudian target pertama 17.09, di pivotnya 17.22. Ini time frame yang M30, jangka pendek. Untuk crude oil WTI turun 93.00, target pertama 94.15, kemudian untuk pivotnya 96.35. Untuk daily update pagi hari ini untuk gold, daily-nya masih dalam tren turun 16.45, kemudian target pertamanya di 16.80, pivotnya di 17.60. Untuk weekly-nya saya rasa masih sama ya, karena update terakhir tanggal 25 dan 18. Oke, sekarang untuk 30 menitan USD Kanada turun hingga 1.2830, target pertamanya 1.2850, kemudian pivotnya di 1.2900. Untuk USD Swiss franc, target kedua 0.9580, target pertama 0.9595 dengan pivot 0.9635. Pound sterling USD, target kedua di 1.2090, target pertama 1.2070, pivot di 1.2020. USD CBY cenderung naik hingga ke 137,35, target pertama di 13720, pivot di 13670. Untuk Euro USD cenderung naik hingga 1.0185, target kedua pertamanya di 1.0160, pivot di 1.0110. Untuk Australia USD cenderung turun hingga ke 0.6880. TP satunya 0.6900, pivot di 0.6950. Pivot sebagai acuan untuk kita stop loss, beri toleransi beberapa poin. Untuk New Zealand 0.6181 untuk target kedua, TP pertamanya 0.6195. Untuk pivot di 0.6252. Pound sterling JPY, target pertama 166.21, TP satunya 165.81, kemudian pivot di 16433, cenderung bullish. Euro JPY cenderung bullish juga 140.11, TP satunya 139.72, pivot di 138.31. Untuk Euro Pound Sterling
0,8461 sebagai TP2-nya, TP1-nya 0,8448. Pivot di 8400. Kita lihat daily-nya, sudah ada yang update belum? Ya, yang update hanya satu di Australia USD, lainnya masih bersama seperti kemarin. 0,6560 sebagai target kedua, target pertamanya 0,6681 sekaligus sebagai support pertama. Pivotnya di 0,7050. Oke, untuk weekly saya rasa juga sudah sama seperti sebelumnya karena belum ada update terakhir. Untuk Nasdaq-nya ya ini Meta cenderung naik, kemudian Honeywell cenderung naik, IB punya kecenderungan bullish juga, Alphabet cenderung turun atau bearish, untuk Apple cenderung naik hingga 172,20. Untuk S&P Index cenderung naik ya. Ini update jam 2.53 ya. Untuk Nasdaq cenderung turun hingga ke 11830. Dow Jones-nya cenderung naik hingga ke 32460. Demikian dari ulasan trading sentral teknikal ya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mendapatkan profit yang optimal dari analisa tersebut. Bukan sebuah ajakan ataupun rekomendasi yang harus teman-teman ikutin. Bisa digabung dengan berita-berita fundamental yang teman-teman tangkap atau dicampur dengan teknikal yang lain. Bila searah, maka silakan lanjutkan. Bila misalkan tidak searah dengan analisa lain, bisa ditunggu dulu sampai searah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.